Kisah seorang pemuda yang bernama Don, teman-temannya biasanya memanggilnya Johnny Boy. Ia bersifat temperamen, hobi nge-gym, dan bersih-bersih rumah. Dan yang paling candu dalam hidupnya adalah menonton film biru dan nyabun. Ia bisa melakukannya 25-30 kali dalam seminggu. Film ini berjudul Don John, film bergenre komedi romantik, akan memberikanmu pesan bagi yang suka nyabun, so tetap tonton sampai habis. Tak ada yang bisa memuaskannya, bahkan hubungan seks yang sesungguhnya. Ia lebih memilih menonton film biru karena ia pikir hal itu memuaskannya dari apapun. Johnny adalah orang yang gampang mencari wanita. Sekali tatap, ia akan mengajaknya berkencan. Di awal film berlokasi di sebuah bar, dan temannya hampir setiap malam menghabiskan waktu di sana. Johnny dan temannya akan memilih wanita di bar yang menurutnya paling seksi. Selalu berdengar tentang selera dengan temannya. Johnny yang biasa mengencani wanita hanya untuk semalam saja, dan keesokan harinya ia akan mencari yang lainnya. Sampai ia melihat wanita yang berbaju merah bernama Barbara. Lalu ia menghampiri Barbara, dan hanya dengan menatapnya saja, mereka langsung ke lantai dansa dan saling mencumbu. Namun wanita ini sedikit berbeda. Johnny tidak segampang yang lainnya untuk bisa berkencan dengannya. Johnny pun perlu sedikit usaha ekstra untuk bisa mendapatkannya. Malam itu Johnny Boy kecewa karena tidak bisa membawa Barbara ke rumahnya seperti wanita lainnya. Karena hasrat yang belum tertuntaskan, dan Johnny pun kembali masuk bar dan gak lama ia melihat wanita sedang berdiri di bar. Dan seperti biasa, ia pun mengajak berdansa dan mencumbunya. Tak lama Johnny pun melancarkan aksinya di apartemen miliknya. Tapi setelah mantap-mantap dengan wanita tersebut, ia tidak merasa puas dan kembali membuka situs yang membuatnya harus mengecek si Johnny miliknya. Dan keesokan harinya, Johnny selalu merapikan tempat tidurnya serapi mungkin. Johnny juga masih kuliah. Hampir setiap minggu ia ke gereja bersama keluarganya. Tapi sifat temperamennya tak pernah lepas darinya. Ia selalu marah-marah dalam mobil dan mengumpat-ngumpat. Sesampainya di gereja, Johnny meminta pengampunan akan apapun yang dia telah lakukan dalam seminggu terakhir. Dia punya satu adik perempuan yang hobinya hanya bermain HP, tanpa pernah bicara apapun. Ibunya yang tergolong cantik ini selalu berharap Johnny segera memperkenalkannya dengan pacar Johnny. Tapi Johnny tak pernah serius akan suatu hubungan. Johnny masih penasaran dengan wanita berbaju merah yang ia temui di bar kemarin malam. Tapi Johnny mulai mencari tahu siapa nama wanita tersebut. Sampai ia mengetahui nama wanita itu adalah Barbara, Sugarman. Dan ia mencarinya di Facebook dan mengajaknya makan siang di sebuah restoran. Mereka pun bertemu di restoran, sedikit berbicara tentang perkenalan mereka, dan mereka pun menonton film. Barbara bisa dibilang adalah target yang cukup susah bagi Johnny. Dan seperti biasa, Johnny pun kembali ke gereja dan mengakui dosa-dosanya, berharap pengampunan. Ia suka marah-marah di jalan dan pergi nge-gym sebagai rutinitasnya. Di malam itu Johnny benar-benar tak tahan lagi. Johnny mencumbu habis Barbara, tapi Johnny tidak dipersilakan masuk, hanya sampai depan kamarnya saja. Barbara masih ingin mengenal Johnny lebih jauh, bertemu teman-temannya, bahkan ingin bertemu keluarganya juga. Alhasil Johnny harus berfantasi dengan foto Barbara malam itu untuk memenuhi keinginannya. 1 bulan sudah mereka berpacaran, dan mereka merayakan bersama teman-temannya. Walaupun sudah 1 bulan pacaran, Johnny masih belum bisa mantap-mantap dengannya. Itu yang membuat Johnny merasa tertantang. Di hari berikutnya, Johnny memberitahu mamanya bahwa ia punya pacar, dan mamanya begitu senang mendengarnya, dan meminta Johnny untuk mengajaknya ke rumahnya. Malam yang sama, Johnny yang saat itu sedang mengikuti perkuliahan, mendapat telepon dari Barbara. Ia ingin datang ke tempatnya. Johnny kegirangan dan malam itu pun akhirnya Johnny bisa berhubungan dengannya. Tapi setelah permainannya bersama Barbara, Johnny tetap saja tak puas walaupun ia jatuh cinta dengannya. Rutinitas yang harus tersalurkan, ia kembali membuka situs film biru dan berfantasi. Tapi Barbara mempergokinya saat sedang menonton film tersebut. Barbara yang kecewa dan marah besar, tapi Johnny berbohong dan mengaku bahwa film tersebut dikirim salah satu temannya hanya sebagai lelucon. Dan Barbara pun menerimanya. Setiap kali ia melihat laptopnya, Johnny gak tahan dan ingin mengulangi menonton film bokep. Ia gak bisa berhenti dari kecanduannya. Ia sampai mencuri-curi waktu agar bisa menonton film itu, bahkan ia sampai menontonnya saat jam perkuliahan. Dan salah satu mahasiswi setengah baya bernama Esther mendatanginya untuk meminta maaf karena Johnny melihatnya menangis beberapa waktu lalu. Dan ia memergoki Johnny tanpa sengaja yang sedang menonton film biru. Johnny yang merasa terganggu akan kehadirannya, tapi ia bersikap seolah biasa saja. Akhirnya Barbara pun diajak Johnny ke rumahnya untuk bertemu keluarga. Dan mulai saat itu, mereka sering ke gereja bersama-sama. Dan di malam yang sama, Johnny saat di kampus kembali didatangi oleh Esther. Johnny sangat terganggu dengan kedatangan Esther. Ia selalu mencoba untuk menghindarinya. Yang sudah kecanduan akan film biru, bahkan saat makan malam pun, ia terbayang adegan-adegan film tersebut. Barbara suka mengekang Johnny dalam beberapa hal, tapi Johnny lebih memilih mengalah.
Di hari berikutnya, sepulang kuliah, Barbara yang sudah ada di dalam apartemennya marah-marah karena melihat browser history Johnny yang penuh situs perbokepan. Pertengkaran hebat pun terjadi, dan Barbara meminta Johnny mengakhiri hubungannya. Johnny yang merasa sedih, di satu sisi juga ia merasa bebas karena ia bisa melakukan kebiasaannya tanpa ada yang mengatur dan kembali menonton film sampai berkali-kali. Ia seperti mendapatkan kehidupannya yang dulu. Teman Johnny yang mengetahui dia sudah putus dengan Barbara memberi nasihat agar ia menyelesaikan kuliahnya. Pas di kampus, ia bertemu Esther lagi. Dan untuk pertama kali, Johnny mengajak Esther bicara duluan. Hasil, Esther pun disikat oleh Johnny di dalam mobil Esther. Setelah mereka berhubungan, dan beberapa obrolan pun terjadi. Esther bertanya tentang masalahnya dengan mantan pacar Johnny. Dan Johnny mengatakan dengan jujur kenapa ia bisa putus dengan Barbara. Dan pernyataan Esther yang menyatakan, apakah kamu bisa masturbasi tanpa menonton film porno? Johnny tidak bisa menjawabnya, dan keesokan harinya, Johnny pun tidak mencoba untuk menonton film bokep lagi. Hari-hari berlalu, ia dan Esther semakin dekat. Esther mengajak Johnny pulang ke rumahnya, dan di sanalah ia bercerita bahwa Esther telah ditinggal mati oleh suami dan anaknya karena kecelakaan mobil. Mereka pun saling mencurahkan isi hati tentang masalah-masalah hidup mereka. Entah kenapa Johnny malah menemukan hal berbeda tentang Esther, merasakan sensasi berbeda saat bersama Esther. Ia mulai berubah. Ia mulai bisa menikmati saat berada di jalanan. Ia mulai berhenti akan kecanduannya terhadap hal-hal negatif dan benar jatuh cinta terhadap Esther. Walaupun Esther terlihat lebih tua dari Johnny, dan film pun berakhir, Johnny hidup bahagia bersama Esther, tanpa kecanduannya lagi terhadap hal-hal yang ia lakukan dulu.